Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membicarakan sebenarnya kalau kita punya ladang itu seberapa sih potensi buahnya per pokoknya gitu. Maka saya sarankan bahwa di dalam berinvestasi kelapa sawit, hal yang paling perlu diperhatikan adalah mengenai bibitnya. Dimana ketika kita menggunakan bibit bersertifikat, maka potensi buah akan tertera. Contohnya adalah DP Shine, baik DP Shine 1, 2, 3, dan 4. Maka di umur 4 tahunan rata-ratanya adalah memiliki 21 sampai 22 lebih janjang per tahunnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini maka kita akan melihat dulu sebenarnya. Karena pada usia panen perdana ini, di usia 3 tahunan ini, potensi buah pada divisi yang sekarang saya berada adalah bahwa setelah disensus, kita akan membahas sensus juga, adalah rata-rata adalah 11,3 janjang per semesternya atau per 6 bulannya. Maka angka ini adalah angka yang cukup besar untuk ketika kita berinvestasi sawit. Nah, penampakannya buahnya seperti apa? Seperti ini nih. Dalam perhitungan berapa potensi produksi ataukah yang namanya sensus produksi adalah dilakukan per 6 bulan, di mana sensus produksi ini adalah dilaksanakan pada bulan Desember, akhir Desember, dan akhir Juni. Akhir Desember untuk semester 1 dari kurun waktu dari Januari sampai ke bulan Juni, dan akhir Juni dilaksanakan pada untuk semester kedua, yaitu periode bulan Juli sampai dengan periode bulan Desember. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui berapa sih sebenarnya potensi produksi yang bisa didapatkan. Di dalamnya juga kita akan penghitungan berapa kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, baik kebutuhan tenaga kerjanya, kebutuhan alat panennya, kebutuhan transportasinya. Sehingga yang harus dilakukan adalah penghitungan dengan tepat. Cara penghitungan potensi produksi ataupun sensus produksi adalah dengan menggunakan standar sebagai berikut. Penghitungan sensus produksi dimulai dari buah yang sudah baru saja pecah sampai dengan buah yang akan dipanen bukan pada periode ini. Artinya adalah ketika kita kita menghitung potensi produksi pada bulan akhir Desember adalah buah yang sudah pecah sampai dengan buah yang besar seperti ini yang tidak dipanen pada bulan Desember. Perhitungannya adalah seluruh buahnya akan dihitung. Maka di dalam penghitungannya biasanya kita menggunakan sebuah tanda, menggunakan gantolan kalau bahasa saya, ataukah menggunakan tanda-tanda yang lain. Misalnya kita kasih gantolan di sini, misalnya ini kasih gantolan seperti ini menandakan buah yang sudah dihitung, maka seluruh buahnya dihitung sampai ke keliling. Sehingga bahwa kesimpulannya pada periode ini untuk divisi ini saja potensi produksi rata-rata ataupun janjang per pokok rata-rata adalah 11,3 janjang per pokoknya. Kalau kita bisa lihat dengan kondisi buah yang seperti ini, maka potensi buah kita ya kalau untuk masyarakat atau petani kita dengan buah seperti ini rata-rata jelas akan memiliki pendapatan yang lumayan. Lah kemudian bahwa ternyata di dalam penelusuran, di dalam keberhasilan kita menentukan produksi ini sangat ditentukan oleh kastrasi dan sanitasinya. Buah di dalam sistem perkebunan itu ada 2 targetnya, yaitu adalah buah atau janjang per pokok dan BJR-nya. Maka kekuatan dari kastrasi sanitasi dalam pokok atau blok ini saja di pelaksanaan kastrasi adalah sudah sampai 9 rotasi. Maka bisa kita lihat jumlah janjangnya, BJR-nya juga dapat. Maka ini menjadi sebuah dasar kepada para petani dan para planter semuanya betapa pentingnya kastrasi ini di dalam menentukan potensial, menentukan produksi di kelapa sawit kita. Jangan melakukan sebuah hal yang dimana katanya kastrasi itu tidak penting dan sebagainya. Maka yang harus dilakukan adalah bahwa kastrasi ini sangat penting sekali bagi kita untuk mendapatkan produksi pada pertama kali panen. Oleh sebab itu, sekali lagi bahwa sangat penting kastrasi sanitasi untuk memberikan sebuah harapan hidup ataupun harapan produksi bagi perkebunan kelapa sawit kita.
Karena dengan adanya kastrasi dan sanitasi, maka produksi kita bisa mencapai yang maksimum seperti ini. Di mana BJR yang bisa diangkut ke pabrik adalah 3,5 kg minimal, maka dengan kondisi yang seperti ini jelas saya kira ya wow banget. Untuk itu perhatikan kastrasi sanitasi, walau untuk apalagi ditumpang dengan kemampuan pemupukan kita yang sempurna, sehingga hasilnya juga akan sempurna. Jadi sudah terjawab. Menggunakan bibit bersertifikat adalah bahwa kita menggunakan bibit-bibit yang memiliki spesifikasi yang pas. Kalau kita melihat potensi produksi yang seperti ini, kemudian kita masih berpendapat bahwa apa gunanya menggunakan kita bibit menggunakan bibit bersertifikat kalau toh hasilnya sama dengan tidak bersertifikat, berarti Anda belum mendapatkan pencerahan. Karena intinya adalah bahwa kita menggunakan bibit bersertifikat, potensi produksi sudah diketahui sebelumnya berdasarkan penelitian dari balai-balai yang mengeluarkan benihnya. Oleh sebab itu, para petani Indonesia, mari kita bersama menggunakan bibit-bibit unggul supaya menghasilkan pendapatan yang unggul dan sempurna bagi kehidupan kita sebagai penopang dari kehidupan kita bertani ini. Oleh karena itu, simak videonya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia.